A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Siti Khalifa dari kelas 11 IKC 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dan konfigurasi DHCP server di VirtualBox menggunakan Debian 8. Nah, apa sih DHCP itu? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP server adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan secara otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, jadi untuk klien DHCP ini menggunakan Windows Environment. Nah, saya itu menggunakan Windows 7 sebagai kliennya. Sebelum kita mulai ke instalasi dan konfigurasi DHCP server, itu kita harus menginstalasi Windows-nya, karena Windows itu akan digunakan untuk uji coba. Nah, jika sudah selesai menginstalasinya, itu kita langsung saja clone Debian, instalasi Debian-nya. Kita clone, di sini saya ubah namanya menjadi DHCP server. Kemudian kita finish, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada, itu kita ubah networknya itu menjadi internal. Lalu ini juga kita menjadi local. Nah, lalu di Windows-nya juga kita ubah networknya menjadi internal network. Kita ubah sama. Kemudian ini juga kita lalu kita langsung saja start. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul tampilan login, kita langsung saja ketik root, lalu enter, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita langsung saja enter. Nah, itu kita akan mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Perintahnya itu nano spasi /etc kemudian enter. Nah, di sini itu kita ubah menjadi auto yang ini yang awal. Jadi auto, kemudian kita pilih DHCP ini menjadi 1. Bebas sesuai yang kalian inginkan. Di sini itu saya menggunakan IP cache 192.168.10.1, kemudian enter, tab, lalu di sini saya kasih network yaitu 225.255.25.0, kemudian enter. Setelah itu kita kasih network. Networknya ini saya kasih 192.168.10.0, kemudian enter. Lalu di sini saya kasih broadcast. Broadcastnya itu 192.168.10.255.
Nah, kemudian kita langsung saja simpan CTRL plus X, lalu Y, kemudian enter. Nah, di sini itu kita restart dulu ya teman-teman. Kita masukkan perintahnya slice fpc slice edit d slice networking restart. Kemudian enter. Jika sudah muncul tampilan oke, kita langsung saja lihat IP-nya. Nah, di sini itu sudah ada IP-nya 192.168.10.1. Kemudian itu kita langsung nano. Nah, setelah itu kita harus masukkan file Debian di PD2-nya ya teman-teman. Kita ketik saja apt strip cd-rom lalu kita pilih ke device, optical drives, kemudian ke disk drive, lalu kita pilih Debian 8 yang di PD2-nya, kemudian proses saja enter. Lalu kita akan install DHCP-nya ya teman-teman. Perintahnya itu apt spasi install isc strip dhcp strip server, kemudian enter. Kita tunggu dulu ya teman-teman sebentar. Nah, jika sudah selesai itu kita langsung saja ketik perintahnya nano spasi slice apt slice nano spasi slice fpc slice apt slice sources.list, kemudian enter. Lalu di security Debian ini kita kasih pagar ya teman-teman. Yang bawahnya juga kita kasih pagar. Setelah itu kita langsung saja simpan CTRL plus X, Y, kemudian. Nah, di sini itu kita install ulang DHCP-nya ya teman-teman. Kita langsung saja ketik apt install isc strip dhcp strip server, kemudian enter. Setelah install ulang DHCP itu kita ketik perintah nano spasi slice fpc slice dhcp slice dhcpd.com, kemudian enter. Nah, di sini itu kita harus cari yang subnet, kemudian di video itu ada angkanya yang di bawah ini. Nah, yang ini itu kita hilangin pagarnya, kemudian yang range-nya juga itu kita hilangin pagarnya. Nah, yang option domain name ini bisa dihapus pagarnya atau tidak ya teman-teman, berbeda karena berbeda. Kemudian di sini itu kita hapus, lalu kita hapus. Nah, kemudian di sini itu kita kasih subnetnya teman-teman. Di sini itu saya kasih subnetnya 192.168.10.0. Kemudian di sini itu yang 224-nya kita ubah menjadi kosong atau 0, karena kan tadi kita membacanya juga dimana tidak kemudian
Kemudian range-nya itu kita kasih 192.168.10.2 Nah, jadi itu kita kasih segitu ya teman-teman. Nah, lalu kita ke object routers itu kita ubah menjadi 192.168.10.0.1. Kita kasih 192.168.10.1. Kemudian di broadcast-nya itu kita kasih 192.168.10.2 sama teman-teman seperti tadi. Nah, untuk default list-nya itu 600. Untuk max-nya itu 7.200. Kemudian kita langsung saja simpan secara X, lalu Y kemudian enter. Kita masukkan perintah spasi slice etc slice DHISC strip DHCP strip center kemudian langsung saja enter. Nah, jika muncul tampilan blank hitam seperti ini itu karena kita itu salah ketik ya teman-teman. Kita ketik ulang aja, kita pilih CTRL-X. Nah, lalu di sini itu kita ketik ulang perintahnya ya teman-teman. Nano spasi slice etc slice lalu slice ISC strip DHCP strip server. Kemudian kita lihat-lihat lagi apakah ada yang salah. Saja di sini ada yang salah, kita ambil X. Kemudian langsung saja kita enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita ubah yang kita tambahkan ETH0 di sini di interface ETH0. Sesuai di sini itu sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja CTRL plus X, lalu Y, kemudian enter. Lalu kita akan restart DHCP-nya. Bentuknya itu slice etc slice init D, kemudian ISC strip DHCP strip server spasi restart. Kemudian langsung saja enter. Nah, jika sudah di restart itu kita bisa melihat statusnya ya teman-teman. Perintahnya itu slice rtc slice init D, kemudian slice ISC strip DHCP strip server status. Kemudian enter. Nah, di sini itu udah aktif atau running ya teman-teman. Jika sudah aktif atau running, ini kita bisa langsung uji coba di Windows-nya ya teman-teman, di klien. Kita kita uji coba di klien. Kita langsung saja ke Windows-nya, lalu kita restart.
kita pilih change editors, kemudian kita disablekan, lalu kita enablekan lagi. Nah, di sini tuh kita bisa langsung pilih status, kita lihat. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya instalasi dan konfigurasi DHCP server itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.